Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan tentang metode penggorengan dengan menggunakan bahan bebek. Anggota kelompok 15 terdiri dari saya, Alicia Mediana Masa, dengan NIM 22030119140080. Lalu ada Almet Diani dengan NIM 22030119140122. Lalu ada Akbari Sanur Aziza dengan NIM 22030191140124. Dan ada Isma Asia dengan NIM 22030119140126. Kebutuhan daging bebek, telur bebek, dan produk yang menggunakan bahan bebek setiap tahunnya meningkat. Asia adalah penghasil daging dan telur bebek terbesar di dunia. China merupakan penghasil utamanya. Bebek yang sering dikonsumsi adalah bebek packing. Bebek packing dikenal sebagai jenis daging yang sering digunakan untuk bahan makanan dan telah ditingkatkan secara genetik untuk memperoleh mutu lebih tinggi dan penumpukan lemak atas yang lebih rendah. Di Indonesia, bebek sebagian besar dipelihara dengan sistem pengolahan tradisional oleh penduduk desa. Bebek hanya mewakili 2,34% dari total produksi unggas dan populasinya saat ini sekitar 49,7 miliar ekor pada tahun 2017. Meski kontribusi terhadap produksi unggas rendah, bebek di Indonesia memiliki peran penting dalam meningkatkan status gizi dan pendapatan serta mengurangi kasus kelaparan di rumah tangga, terutama di pedesaan. Secara populasi bebek lokal di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi 3 kondisi agrogeologi, yaitu rawa, terdapat bebek alabio dan pegagan, di dataran rendah terdapat bebek Magelang, Rambon, dan Bayang, dan di dataran tinggi terdapat bebek Titalak. Berdasarkan kondisi agrogeologi, populasi bebek jantan Titalak yang dipelihara di dataran tinggi memiliki warna bulu yang dominan hitam, sedangkan populasi bebek yang dipelihara pada kondisi agrogeologi sisanya memiliki warna bulu yang relatif coklat muda. Karakteristik bebek secara kualitatif dapat dibedakan berdasarkan warna leher, warna jaring, warna paruh, dan warna bulu. Warna leher terdapat 8 varian warna, yaitu putih, coklat, hitam, abu-abu coklat, hitam abu-abu, coklat muda, dan coklat tua. Leher coklat memiliki frekuensi tertinggi, yaitu 49,74%, sedangkan leher putih memiliki frekuensi terendah, yaitu 1,05%. Warna jaring yang paling mendominasi yaitu coklat tua dengan 48,17%. Kemudian diikuti dengan coklat muda dengan 24,61% dan tinggi 21,47%. Warna paruh yang paling dominan pada populasi bebek adalah hitam, yaitu sebanyak 77,40%. Sedangkan untuk bebek alabio memiliki warna paruh kuning. Untuk kriteria warna bulu yang paling dominan pada masing-masing ciri bebek yaitu pada bulu leher, bulu dada, bulu perut, bulu punggung, dan bulu paha yaitu warna coklat. Untuk sayap sekunder berwarna coklat tua dan sayap primer berwarna coklat muda. Produk olahan bebek terdapat bebek goreng, bebek panggang, dan grill duck. Merupakan hasil dari produk pengolahan yang sering dikonsumsi oleh masyarakat. Bagian yang biasa digunakan adalah dada dan paha bebek. Prosedur penggorengan atau pemanggangan pada bebek sangat mempengaruhi penampilan, kualitas, dan status gizi dari bebek. Selama pemasakan, daging kehilangan berat sebesar 20-40%. Hal ini disebabkan oleh pengaruh suhu tinggi yang menyebabkan cairan keluar dari daging. Karakteristik yang dapat dijumpai pada produk olahan bebek goreng yaitu dari warna, rasa, kelembutan daging, serta kesegaran daging. Warna coklat pada kulit bebek dapat terjadi karena penggunaan suhu yang tinggi dan minyak yang digunakan pada saat penggorengan.
Untuk rasa, konsumen lebih menyukai rasa bebek yang dipanggang dibandingkan yang digoreng karena faktor pengolahan memanggang tidak terlalu mengubah cita rasa dari bahan. Begitu juga dengan kelembutan daging. Daging yang dipanggang lebih disukai konsumen dibandingkan dengan daging bebek yang digoreng karena bahan tidak mengalami penyusutan air yang berlebihan, sehingga daging masih terasa lembut. Untuk kesegaran daging bebek yang digoreng memiliki kesegaran daging yang baik karena faktor dari penggunaan suhu yang tinggi dan temperatur yang baik. Nutrisi pada bebek goreng. Bebek memiliki beberapa jenis nutrisi, yaitu diantaranya ada protein dan energi, asam amino, dan mineral. Protein dan energi pada bebek mempengaruhi tingkat tumbuhan dan produksi pada telur bebek. Untuk asam amino pada bebek memiliki peran penting dalam nutrisi unggas karena berpengaruh terhadap kenaikan berat badan, kinerja produksi telur, kekebalan, dan peningkatan kualitas daging serta telur bebek. Terdapat beberapa jenis asam amino yang terdapat pada bebek, yaitu metionin, leucin, treonina, dan arginin. Untuk nutrisi mineral, itu terdapat kalsium yang berfungsi untuk memaksimalkan produksi telur dan peningkatan karakteristik tulang. Kemudian ada tembaga untuk meningkatkan kinerja produksi telur, meningkatkan berat telur, serta kualitas telur, serta mengurangi kolesterol total, trigliserida, dan kolesterol lipoprotein. Kemudian ada seng yang akan meningkatkan kualitas kulit telur dan daging, meningkatkan sekresi karbonat anhidrase dan resistensi terhadap penyakit. Lalu mangan berperan untuk mengoptimalkan sistem pertahanan serta antioksidan. Dan terakhir ada besi yang dibutuhkan untuk memproduksi hemoglobin dan untuk mengaktifkan beberapa enzim seperti succinat, dehidrogenase, ketalase, dan sitokrom C oksidase. Boleh dilanjut? Baik, selanjutnya ada penggorengan. Penggorengan adalah teknik memasak di mana lemak atau minyak yang digunakan sebagai media perpindahan panas yang bersentuhan langsung dengan makanan. Dalam penggorengan akan terjadi perpindahan panas. Adapun tahapannya yaitu pertama, perpindahan panas dilakukan secara konveksi dan permukaan makanan memanas hingga titik didih air. Yang kedua, perubahan konveksi alami menjadi konveksi paksa karena turbulensi. Di sini akan terjadi peningkatan panas koefisien transfer sehingga terjadi dehidrasi permukaan. Yang ketiga, suhu di bagian dalam makanan membangun secara bertahap ke titik didih air. Dan yang terakhir, penguapan permukaan berhenti dan tidak ada kantong udara yang terlibat di permukaan. Pada penggorengan jenis bebek akan memiliki dua jenis penggorengan. Yang pertama ada pan frying. Next, pan frying merupakan jenis penggorengan dengan sedikit minyak. Pada pan frying digunakan suhu di bawah 180 derajat dan penggorengan dilakukan dengan waktu yang lama. Next. Yang kedua yaitu deep fat frying. Pada deep fat frying, jenis penggorengan dengan menggunakan banyak minyak dan dengan suhu di atas 180 derajat dengan waktu yang cepat. Next. Selanjutnya ada pengaruh penggorengan terhadap organoleptik daging bebek. Next. Nah, jenis penggorengan memiliki pengaruh terhadap perubahan warna. Pada deep fat frying, perubahan warna lebih merata daripada pan frying. Hal ini disebabkan pada deep fat frying, daging bebek ini akan terendam oleh minyak, sedangkan pada pan frying, daging bebek ini tidak terendam oleh minyak. Next. Selanjutnya adalah pengaruh parameter. Jadi variasi dan kandungan produk daging yang dimasak seperti daging bebek dapat bergantung pada banyak faktor seperti jenis makanan, metode pengolahan, lama pemasakan, suhu pemasakan, pH, aktivitas air, kandungan prekursor, dan oksidasi lipid. Yang pertama adalah suhu.
Suhu menyebabkan denaturasi protein daging dan redistribusi air miofibrilar yang mengakibatkan hilangnya air. Selanjutnya adalah pH. Umumnya daging dengan pH akhir rendah ditandai dengan kandungan glikogen yang lebih tinggi dan glukosa bebas. Daging dengan pH rendah paling sering berasal dari penggemukan menjadi pembawa gen RN yang mempengaruhi kandungan glikogen di jaringan otot. Yang ketiga adalah kadar air. Selama proses penggorengan seperti bebek goreng, bahan makanan direndam dalam minyak dan dipanaskan pada suhu yang sangat tinggi dengan kandungan air yang terbatas di dalamnya. Minyak diserap oleh makanan melalui efek kondensasi dan efek kapiler. Pada saat yang sama, air di permukaan makanan menguap dengan cepat menyebabkan lebih banyak minyak yang diserap oleh makanan dan menciptakan uap yang mendorong air bagian dalam bergerak ke permukaan. Selanjutnya adalah kapasitas menahan air atau water holding capacity atau WHC. WHC berhubungan dengan denaturasi yang mengarah pada perbedaan penyusutan dan bergantung pada suhu yang digunakan dalam proses pemasakan daging. Yang terakhir yaitu organoleptik. Tujuan memasak daging bebek adalah untuk membuat daging bebek memiliki rasa yang enak, dapat dicerna, dan aman secara mikrobiologis. Selama proses penggorengan ini, daging bebek mengalami banyak perubahan, baik fisik maupun kimiawi. Karakteristik kualitas produk daging yang dimasak juga tergantung pada komposisinya dan karakteristik otot, metode pemanasan, serta waktu atau suhu memasak. Next. Yang pertama ada berat. Pengolahan bahan pangan dengan menggunakan suhu tinggi dapat menyebabkan terjadinya penguapan air pada bahan pangan. Semakin tinggi suhu yang digunakan, semakin banyak pula molekul-molekul air yang keluar dari permukaan dan menjadi gas. Suhu yang tinggi yang terlibat dalam proses penggorengan dapat menyebabkan hilangnya lemak dan penyusutan pada ukuran dan berat daging bebek yang mengalami penggorengan. Next. Selanjutnya ada tekstur. Konsistensi daging normal yaitu daging yang memiliki kekenyalan yang tinggi. Konsistensi berkaitan dengan tekstur dan menentukan keempukan daging bebek. Gaya geser mengukur derajat ketangguhan. Semakin tinggi nilainya, semakin keras tekstur dagingnya. Next. Selanjutnya ada warna. Daging bebek yang normal memiliki warna sedikit lebih gelap dibandingkan dengan daging ayam yang berwarna keputih-putihan, baik sebelum maupun sesudah dimasak. Suhu yang tinggi dan minyak yang digunakan dalam menggoreng dapat mempengaruhi warna daging bebek yang dihasilkan. Pengolahan menggunakan panas yang tinggi pada bahan makanan akan menyebabkan terjadinya denaturasi protein. Protein akan terdenaturasi oleh panas. Kemudian pemanasan protein tersebut dapat menyebabkan terjadinya reaksi yang salah satunya itu menyebabkan perubahan warna. Next. Yang terakhir ada aroma. Aroma pada produk daging bebek itu dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam proses pengolahan daging. Jadi semua faktor saling terkait dan penting untuk pengembangan aroma dan berkontribusi untuk membedakan aroma produk bebek tersebut. Sekian. Sekian presentasi dari kelompok 15. Untuk kurang lebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.